Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, puji Tuhan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Rika. Oh, kenapa? Sakit, Bu. Oh iya, ya. Terima kasih Nak Selin. Ya, Bu. Sudah bisa memberitahukan keadaan temannya, ya. Ya, Bu. baiklah. Kita yang sudah hadir, kita akan memulai pelajaran. Kita akan awali dengan lagu Belalai Gajah yang Panjang. Ya, Ibu ajak kalian semua berdiri. Bisa kan lagu itu? Apa itu belalai? Ingat gak itu belalai? Selo apa itu belalai? Hidung kuda. Hidung kuda. Eh. Aduh, salah kamu itu. Hidung gajah. Ya. Kita nyanyi, kalau bisa dipraktekkan ya, supaya sekalian olahraga. Mungkin di rumah belum sempat olahraga ya. Kita nyanyi belalai gajah yang panjang. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Kita ulang satu kali lagi. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Boleh tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan yang diberikan kepada kami sehingga kami ada sampai pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami memulai pelajaran kami. Amin. Ya. Baiklah anak-anak. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Wah, masa lupa semua? Pengaruhan ini nonton sinetron saja. Kalau sinetron Samudra Cinta ditahu tuh. Tapi kalau pelajaran lupa. Nah, pelajaran minggu lalu adalah bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, tetapi bukan bentuk fisik yang seperti kalian lihat ini. Ibu ini kan gemuk. Lalu kamu berpikir, berarti Tuhan itu gemuk seperti ibu, ya? Katanya kan segambar. Atau kamu berpikir, Selo kecil, lalu kamu katakan berarti Allah itu kecil karena Selo kecil. Itu kalian punya pikiran bahwa Allah itu berbentuk fisik. Tidak seperti itu. Allah segambar dengan manusia atau manusia segambar dengan Allah dari segi sifat, karakter atau perbuatan. Ibu kasih contoh ya. Allah itu mengasihi. Allah itu mengampuni. Allah itu suka berbagi ya. Nah, kita juga perlu mengasihi. Kita juga harus mengampuni kalau ada teman yang sudah pernah menyakiti kita, atau berbagi kepada teman kita, misalnya bagi makanan. Nah, itu yang dimaksud bahwa manusia segambar dengan Allah. Nah anak-anak, pagi hari ini pun kita masih belajar yaitu mengalami kuasa Allah dalam kehidupan ini. Dengan pelajaran ini, kalian diharapkan
di dalam seluruh peristiwa kehidupan yang kalian alami, bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Keadaan apa yang pernah kalian alami? Misalnya susah, ya, senang. Di dalamnya kita perlu bersyukur. Nah, jadi kita belajar mengalami kuasa Allah dalam peristiwa dalam kehidupan, ya. Banyak peristiwa yang dialami oleh manusia. Ada yang bisa sebutkan? Contohnya Selo atau Adi? Ya. Perhatikan dong di sini, Adi, ibu ini capek bicara di sini. Kamu kok main aja, ya? Nah, misalnya peristiwa yang dialami oleh manusia itu dari kelahiran, ulang tahun, apa? Besar, bertumbuh, sekolah, bekerja, menikah, jadi orang tua, jadi kakek nenek. Ya, itu rentetan peristiwa yang dialami oleh manusia. Apa yang dimaksud dengan peristiwa? Apa itu peristiwa? Kejadian. Iya, pintar anak Selin. Peristiwa adalah kejadian atau pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Ya, itu namanya peristiwa atau kejadian. Pagi hari ini terlebih khusus kita mau belajar mengenai peristiwa yang dialami oleh seseorang ketika dia berulang tahun. Ketika apa? Berulang tahun. Nah, pertanyaannya Ibu adalah, coba ceritakan perasaanmu ketika ulang tahun. Senang, Bu. Senang, ya. Kenapa bisa senang, Selin? Karena dapat kado. Waduh, kalau nggak dapat kado, nggak senang dong. Gak tahu, Bu. Oh, nah, jadi ada lagi. Senang ya? Ya, Bu. Pasti senang lah kalau ulang tahun. Perasaan ya, kalau kita ulang tahun. Ulta saja di ulang tahun. Satu, senang, ya. Kenapa kita senang? Karena kita kayaknya sudah tambah besar, ya. Kalau dulu masih kelas 3 baru 9 tahun. Sekarang sudah kelas 4, 10 tahun. Pasti merasa, aduh, saya sudah lebih besar, ya. Ya. Saya sudah lebih bisa bermain bola melawan kakak-kakak kelas 6, ya. Pasti ada rasa senang lah, bangga. Ya, kenapa juga senang kalau ulang tahun? Karena ya itu tadi Selin bilang, dapat kado lah, ya, atau banyak yang peduli juga. Wih, Selin, selamat ulang tahun ya Selin. Apa ya? Nah, mungkin ada yang peluk, saking senangnya, wih, selamat ulang tahun. Nah, yang kedua, kenapa kita senang kalau ulang tahun? Karena banyak yang peduli, ya enggak? Paling tidak mama papanya lah di rumah. Wih, Adi, selamat ulang tahun nak ya, kamu sudah 10 tahun. Selo, ya. Rata-rata di sini sudah 10 tahun kan? Ya, Bu. Iya, paling-paling beda-beda 2 bulan lah. Ya, ada yang lewat 2 bulan. Nah, itu. Kadang orang kalau ulang tahun merasa senang. Selain juga dapat kado kalau ulang tahun,
kadang juga ada makanan, ya enggak? Ya, Makanan Bu. enak, ya. Kue tar. Kita kan jarang-jarang makan kue ya. Hanya sekali setahun kalau Natal. Jadi kalau ulang tahun pasti merasa senang karena ada kue. Enaknya. Atau juga apa ini? Makan. Ya. Makan potong ayam lah, apalah makanan enak lah. Nah, itu kadang yang membuat kita senang kalau ulang tahun. Tetapi itu nomor 2, ya. Itu hal-hal yang nomor 2. Nah, sebenarnya kenapa kita harus senang kalau ulang tahun? Karena kalau kita melihat ke belakang perjalanan kehidupan kita 1 tahun, kita merasa senang karena Tuhan selalu menolong kita, ya. Tuhan selalu memberi kita kekuatan, kesehatan untuk bisa pergi bermain. Ya, ibu mau tanya, pernah nggak kalian sakit 1 tahun yang lalu? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat. Ya. Pernah nggak merasa gagal? Pernah nggak merasa disakiti? Ya. Saya kira pernah lah. Masa nggak pernah? Nah, tetapi di dalam semua itu, ketika kita sakit, Tuhan bersama dengan kita. Sehingga Dia yang menyembuhkan kita. Ketika kita juga sedih, mungkin karena diajak teman, ada Yesus bersama dengan kita, ya. Jadi itulah yang membuat kita bisa senang kalau berulang tahun, bisa melihat kembali kehidupan yang sudah kita lalui, ya. Nah, tetapi juga mas 1 tahun itu kan tidak mungkin kalian sedih-sedih saja toh, pasti ada senangnya kan, benar nggak Selo? Ya. Nah itu, jadi cara berulang tahun yang benar di hadapan Tuhan. Yang disukai Tuhan, ya. Nah, yang pertama adalah kita harus berdoa, bersyukur. Tapi bukan berarti tidak boleh dirayakan, adik, ya. Panggil teman-temannya kalau ada uangnya. Tetapi juga jangan paksakan orang tuamu sampai jual sapi, jual babi karena mau rayakan ulang tahun. Mama, saya mau ulang tahun, dirayain dong, jual dong sapi, jual dong babi. Nah, itu yang kurang tepat, ya. Sampai-sampai memaksa orang tua. Jadi kalau kita berulang tahun, yang pertama yang Tuhan cari adalah kita berdoa, bersyukur. Nah, itu yang pertama. Oh, itu cara yang sangat disukai Tuhan. Kalau kita mau makan enak, maksudnya kita mau masak, nggak masalah. Tetapi jangan dipaksakan. Paling tidak kalian kalau berulang tahun berdoa sama papa dan mama. Iya, kalau mamamu lupa, papamu lupa, ajak dia berdoa. Itu yang cara ulang tahun yang benar, berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita hanya makan apa di rumah, daun ubi, ya. Iya, Bu. Sama ikan kering. Mending kalau ada ikan kering, ya begitu. Nah, anak-anak, kenapa kita perlu mensyukuri segala keadaan kita? Ya, karena Tuhan hadir di dalamnya. Mari kita membaca di dalam Mazmur, ya. Mazmur pasal 130 39 ayat
ayat 7, di dalam kandunganlah engkau yang menenun aku ya Tuhan. Nah, kita sambungkan dengan Pengkhotbah Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Jadi itulah peristiwa dalam kehidupan manusia. Ada waktu lahir, tadi sudah katakan, ada waktu kecil, ya, ada waktu remaja, pemuda, dewasa nanti. Oh, kalau sudah remaja bicara, oh senyum karena sudah mulai bagus, suka-suka ya, sweet gitu kan. Nah, semua itu rentetan atau peristiwa yang dialami oleh kehidupan manusia. Nah, di dalamnya itu kita harus melibatkan Tuhan atau mengingat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalian pernah gagal nggak dalam hidup ini? Pernah, Bu. Bisa ceritakan kegagalannya apa? Waktu dapat nilai matematika jelek. Ay, betul itu Selin. Kenapa bisa? Karena nggak belajar, Bu. Kesalahan sendiri kan? Iya, Bu. Jangan mempersalahkan Tuhan, kok saya nilaiku 5. Ya, karena kamu yang malas belajar. Begitu juga yang lainnya. Itu salah satu kegagalan. Nilainya merah. Karena apa? Malas belajar. Belajar. Tuhan maunya kita menjadi anak yang rajin, ya. Tuhan Ya, Bu. maunya kita menjadi orang yang Hebat. Kalian kan masih kelas 4 SD. Sekarang boleh bercita-cita apa saja. Ya, jadi presiden. Jokowi dulu mungkin tidak pernah kok berpikir menjadi presiden. Tapi karena dia perjalanan kehidupannya akhirnya membawa ke situ. Jadi kita juga dari kecil tidak ada yang mustahil kalau kita mau berjuang, berdoa dan Berusaha. Ya, jangan lihat keadaan ekonomi orang tua, tidak ada yang mustahil. Nah, jadi itu supaya kita tidak gagal, kita harus belajar, ya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau berjuang dan melibatkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Selo, ya berdoa itu, ya jangan hanya mau datang kepada Tuhan kalau susah, tetapi senang juga datang kepada Tuhan. Nah, itu ya. Jadi di dalam kehidupan ini semua rentetan kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita senang, kita sedih, kita gagal, kita berhasil, dirayakan atau tidak dirayakan ulang tahun, kita perlu melibatkan Tuhan. Nah, di sini Ibu sudah siapkan lembar kerja kalian, tes kalian yang harus kalian kerjakan. Ya. Tulislah pengalamanmu saat kamu berulang tahun. Apakah menyedihkan? Mungkin karena pacarmu sudah datang. Wah, masa kelas 4 sudah punya pacar? Aduh, jangan dulu dong, ya. Kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Selesai? Belum, Bu. Dikit Lama lagi, Bu. banget. Karena habis ini Ibu akan suruh lagi untuk membuat apresiasi sama teman ketika kamu berulang tahun. Ya, entahkah kamu bikin puisi, ya, atau berdoa, maksudnya tulis doa, atau menggambar suasana atau aksesoris ulang tahun. Ya, Sudah, Bu. sudah. Ya, itu tadi tugas yang pertama. Nanti Ibu periksa di rumah. Minggu depan Ibu kasih ya hasilnya. Ibu. Sekarang kita masuk kegiatan yang kedua, yaitu tadi membuat bentuk aspirasi atau perasaan yang kalian ulang tahun ya. Mungkin bikin puisi ya, entahkah ditujukan kepada temannya atau kepada Tuhan. Misalnya kasih contoh ya, kiranya engkau bahagia ya, temanku Selin yang baik di ulang tahun ini, kiranya kamu semakin rajin ya, dan kurangi cerewetnya. Kalau Selin terlalu cerewet ya, begitu. Atau berdoa gitu. Atau juga bisa menggambar suasana ulang tahun. Ada balonnya ya, ada kuenya begitu, ada topinya dan sebagainya. Bisa kan? Bisa, Bu. Iyalah, bisa lah. Anak pintar-pintar. Semua kan punya bawa buku gambar kah? Pakai kertas ini saja. Kertas HPS. Kasih, Bu. Iya, Nak. Minta pensilmu. Ya, kasih pinjam. Yang punya pensil gambar boleh berbagi ya. Makasih. Ya. Dibikin yang bagus gambarnya. Kenapa, Selo? Ketawa-ketawa. Lucu gambarnya. Jangan Selo ini sudah ada cewek lagi ya. Jangan Selo. Nantilah kalau habis kuliah ya. SMA kuliah. Kamu kenapa jalan-jalan? Oh, pinjam pensil warna. Iya, Bu. Oh iya. Oke. Pinjam penggaris. Kau juga Selin serba pinjam. Lupa, Bu. Cuk, apa aja yang kamu ingat? Itu peralatan sekolahnya. Nah, usahakan selalu di tas. Iya, Bu. Ya. Supaya nggak minjem-minjem sama temannya. Usahakan ya punya pensil gambar kalau bisa, penggaris. Iya, Bu. Apalagi pulpen sama buku.
kan cerita. Bukan disuruh cerita, menggambar. Gambar apa kau? Monas. Monas. Kan ulang tahun. Tuh. Nggak nyambung tuh gambarnya. Kamu Ulang. suka Monas ya? Ini be. Iya, tapi kan hari ini disuruh menggambar suasana ulang tahun. Kasih kertasmu. Bagaimana itu ibu mau kasih nilai tidak sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini? Minta kertas sama ibu. Nih. Yang lain sudah mau selesai? Salah gambar dulu. Iya. Selo, kamu gambar apa Selo? Selin ini kamu menggambar atau pengen memantau sih? Sudah Bu. Oh sudah. Ya boleh kumpul. Ya, mana Selin? Ini Bu. Ya. Dan mengganggu ya Selin, tunggu dulu. Ya Bu. Wah, bagus nih gambarnya Selin nih. Selin kayaknya nih cita-citanya mau jadi apa nih? Apa nih, bikin kue bagus. Bisa-bisa buka apa namanya nanti Selin? Toko kue. Iya, betul itu toko kue. Betul itu nak. Jadi mulai sekarang pikir memang yang bisa lebih mendatangkan, cepat mendatangkan uang. Ya, ini namanya karena hobi bisa jadikan Uang. iya mata pencaharian atau uang. Ya, aduh, bikin ngiler nih gambar Selin. Jadinya kepingin makan kue deh. Selo? Itu Bu. Ah? Sudah? Sudah Bu. Katanya. Selo gambar apa nih? Topi. Tapi ulang tahun. Topi ulang tahun. Sudah be. Sudah juga? Ini be. Kamu bikin apa? Balon Bu. Balon. Iya. Nggak ada yang bikin puisi. Tidak ada Bu. Nggak ada. Atau yang bikin doa. Tidak ada Bu. Oh. Nah, ya nggak apa-apa lah. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Di dalam seluruh peristiwa manusia ada kuasa Tuhan yang hadir, ya. Ya Bu. Bisa sebutkan kembali salah satu peristiwa yang dialami manusia, Adi? Kejadian. Senang Bu. Ya. Apa yang membuat kamu senang? Sehat selalu Bu. Iya betul ya. Itu kalau kita sehat, itu adalah kejadian atau peristiwa yang kita alami.
Ibu ulangi ya, peristiwa itu misalnya lahir, sekolah, bertumbuh jadi jadi anak besar, ulang tahun, senang tadi, sedih, gagal, berhasil. Itu semua kita hal-hal yang dialami oleh manusia. Tetapi ibu ingin tekankan, jangan kita bersedih atau mengeluh kalau kita gagal, sebab Tuhan hadir di dalamnya. Mungkin kalau kita gagal, Tuhan mau ajar kita sesuatu. Seperti tadi kita ambil contoh Selin ya, pernah gagal, dia nilai matematikanya merah. Tuhan mau ajar sama dia supaya dia jadi anak yang Rajin belajar. Nah, itu kalau kita gagal berarti Tuhan punya rencana. Demikian pun juga kalau kita berhasil, misalnya kita naik kelas ranking 1, kita jangan sombong sambil bangga-bangga, "Weh, saya ini hebat, saya pintar di kelas 3, saya ranking 1 naik kelas 4." Itu juga tidak boleh. Karena Tuhan tidak suka orang yang anak sombong. Jadi ibu mau katakan bahwa di dalam seluruh peristiwa yang kita hadapi, mau kita berhasil, mau kita gagal, mau kita sehat, kuat, atau di saat sakit, hendaknya kita tetap bersyukur. Tetapi kalau kamu sakit, jangan bilang, "Tuhan, terima kasih untuk penyakit ini." Tidak. Masa ada orang begitu? Tetapi ketika kamu sakit, anak Selo, mungkin kamu bisa koreksi diri. Suka keluyuran malam-malam, atau bohong. Ya, menonton sampai larut malam. Akhirnya bisa sakit. Lalu persalahkan lagi Tuhan. Ya kan? Kok Tuhan ini bikin saya sakit? Nah, itu yang salah. Jadi sekali lagi ibu mau katakan, kita gagal, kita berhasil, ulang tahun dirayakan atau tidak dirayakan, yang paling penting kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ibu berharap di dalam seluruh keberadaan kehidupan kalian, ya, bisa selalu mengingat Tuhan atau bersyukur kepadanya. Sampai di sini pelajaran kita. Kita akan tutup. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena beberapa menit ini, beberapa waktu ini Tuhan, kami boleh gunakan untuk belajar supaya kami dalam kehidupan ini selalu percaya mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa bisa bersyukur di saat kami senang ataupun di saat kami sedih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati. Dalam Yesus, haleluya. Amin. Amin.